Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di King Limbat, The Fakir Man. Nah, jadi di episode kali ini kita hadir dengan sesuatu yang berbeda, jadi lebih fresh gitu. Karena kebetulan ini sebenarnya dadakan. Jadi ketika gue dan tim King Limbat lagi ada di base camp, tiba-tiba ini ada seseorang yang datang ke base camp. Beliau menyampaikan sesuatu yang membuat kita semua tuh kaget, teman-teman. Jadi beliau datang dari suatu daerah, kita nggak bisa sebut nama daerahnya, datang ke sini minta pertolongan kita, minta pertolongan King Limbat untuk Limbat Empire lah pokoknya. Beliau minta pertolongan karena beliau dan keluarganya ini mengalami suatu masalah yang sebenarnya dari background cerita beliau ini yang sebelumnya diceritakan ke kita bikin kita kaget gitu loh. Nah, maka dari itu sekalian aja mumpung kita lagi ada di sini, mending kita undang si orang yang datang ke sini kali ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil Mbak Puspita, silakan Mbak. Halo Mbak Puspita, ya Mbak Puspita. Mbak Puspita kabarnya gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Nah, jadi kita sebenarnya tim King Limbat nih kaget loh Mbak. Kita kan lagi ngumpul, kita lagi persiapan untuk berangkat ke lokasi. Tiba-tiba Mbak Puspita datang minta tolong sama kita ya. Terus menceritakan hal yang Mbak Puspita dan keluarga alamin. Ini kita kaget banget. Makanya ini sekalian kita ceritakan dulu nih permasalahan yang dialami sama Mbak Puspita dan keluarga. Boleh diceritakan ke teman-teman King Limbat, Mbak? Ayah aku bekerja sebagai supir. Dia itu menyupiri majikannya gitu kan. Terus dia mengantarkan majikannya ke suatu tempat, Kak. Suatu tempatnya itu di pegunungan gitu. Oke. Ini dari apa namanya? Aku bisa sedikit menangkap residual energi dari yang diceritakan sama Mbak Puspita. Ini kalau ayahnya Mbak Puspita ini di saat itu Iya. Memang ada rencana untuk menyupiri bosnya ya. Iya. Ini ke satu tempat untuk ada semacam pesta bukan? Iya, pesta. Oh gitu. Boleh diterusin lagi Mbak Puspita. Terus dia ini nggak masuk ke dalam pesta itu karena dia merasa nggak enak juga kan masuk. Akhirnya dia ini tunggu di dekat mobil tapi di luar mobil. Oh, jadi si bosnya ini pas sampai di lokasi nawarin ayahnya Mbak Puspita untuk ikut ke dalam. Iya. Oh, cuma nggak enak karena Nggak mungkin enak. saya supir. Iya, itu ada acara gitu. bos-bos lah istilah Iya, gitu. Oke, terus. Terus lalu ada seseorang datang. Nah, orang itu nanya kayak, Pak, kok nggak masuk gitu kan? Terus ayah saya bilang nggak usah Pak, saya di sini aja. Lalu orang itu ngasih rokok ke ayah saya. Sebelum ayah saya menerima rokok itu, dia melihat itu suatu pesta yang besar. Rame kayak jatuhnya mungkin kayak lebih kayak family gathering bukan sih? Iya, family gathering gitu ya. rame. Pokoknya rame, banyak makanan juga, banyak orang-orang juga. Terus dia dikasih rokok sama orang tersebut. Terus dia ngerokok biasa gitu. Nah, ini aku kasih tau ke teman-teman. Ini aku tangkap dari ceritanya Mbak Puspita, terus dari residual energinya ini yang aku tangkap. Ini rokoknya bukan rokok sembarangan ya? Kayak semacam rokok apa ya? Kayak menyan gitu. Iya, rokok menyan ya. Oke, terus. Terus dia ngerokok biasa. Akhirnya dia nengok lagi ke sebuah tempat itu, sebuah pesta itu. Oh, pas lagi ngerokok, dia sambil ngerokok gini, terus sambil ngeliat lagi kayak ke tempatnya itu. Iya. Oh gitu, terus. Tapi yang dia lihat bukan sebuah pesta, tapi makanannya itu gak berbentuk makanan biasa. Nah, ini menarik nih teman-teman nih. Jadi makanan itu awalnya itu makanan seperti pada umumnya gitu ya. Lagi pada nyuap lah ini segala macam. Tapi ketika ayahnya Mbak Puspita ngisep rokok tuh apa yang dilihat Mbak? Ini menarik. Kepala monyet, kepala binatang, ada kepala manusianya juga. Dan itu ayah saya shock. Nggak, itu di makanannya? Di makanannya. Ini soalnya yang aku lihat ini nggak cuma ada kotoran hewan juga loh. Iya. Di piring-piringnya itu ada kotoran monyet juga loh. Iya. Dan itu dimakan semuanya sama mereka. Dan ini gambarannya benar-benar ngeri banget sih. Iya. Ini yang aku tangkap ya. Jadi itu yang datang ke sana itu semua kepalanya itu
berbentuk binatang. Binatang semua. Dan makanannya itu kotoran hewan semua. Kotoran hewan semua. Itu yang dilihat sama ayahnya Mbak Puspita. Dan sekarang ayah saya itu tidak bekerja lagi di tempat itu. Dan dia itu sekarang jadi gila gitu, kayak gila maksudnya? Kayak omongannya tuh nggak waras gitu. Jadi, kayak orang nggak waras. Jadi setelah kejadian itu ayahnya Mbak Puspita ini mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari sama tempat bosnya. itu, dari bosnya. Terus lalu dia sekarang jadi kayak orang nggak waras gitu loh, Kak. Tapi sebelumnya kan ini kan tentunya kan pasti kan Mbak Puspita dapat cerita ini kan dari ayahnya kan? Iya. Berarti masih sempat bisa cerita dulu sebelum cerita. Sampai terjadi seperti ini. Iya. Maaf ya aku mau nanya, maksudnya itu berperilaku aneh kah atau emang benar seperti orang gila gitu? Apa berperilaku aneh aja? Berperilaku aneh tapi kayak gila gitu loh, Kak. Kayak suka berimajinasinya itu parah. Oh, halu gitu ya? Oh, tapi diajak komunikasi masih nyambung? Kadang nyambung, kadang enggak. Oh, jadi masih apa namanya masih bisa diajak ngobrol, cuma lebih sering berhalusinasi. Iya. Ini yang menarik nih teman-teman. Sebenarnya di sini ada satu pertanyaan besar nih di kepalaku ya. Apakah kejadian ini tuh ada benang merahnya dengan kejadian yang dialamin sama ayahnya Mbak Puspita? Ini yang aku tangkap ya. Karena kan itu kejadiannya kan setelah ayahnya Mbak Puspita ini kan mengundurkan diri dari tempat kerjanya yang sebelumnya. Nah, ini masih jadi pertanyaan besar. Tapi nantinya kita juga pengen cari tahu nih Mbak Puspita. Mungkin nanti kita kalau kita ada waktu kita mau coba untuk berkunjung kali ya. Iya, boleh. Kita datengin ayahnya Mbak Puspita karena boleh. kita harus lihat dulu kondisinya seperti apa kan. Tapi mudah-mudahan sih kita bisa dapat clue ya dari masalah ini, karena Mbak Puspita udah sempat cerita. Tapi sebenarnya ada yang ngeganggu sih sebenarnya dari pikiran aku nangkep lagi gambaran kalau sebenarnya ayahnya Mbak Puspita ini mengalami kejadian yang sama tapi di beda tempat dalam satu hari yang sama. Paham maksudnya? Jadi gini. Jadi setelah dari lokasi itu ternyata ini ayahnya Mbak Puspita itu diajak mampir lagi Mbak ternyata. Iya. Diajak mampir lagi ke suatu pasar. Jadi bosnya ini mau beli oleh-oleh. Iya, benar. Mau beli oleh-oleh. Ketika sampai di pasar itu bos sebentar. Ini ayahnya Mbak Puspita ini nggak ikut turun ya di mobil ya, di mobil. Terus dia masih nyimpen rokok itu ya ternyata ya. Dia masih nyimpen rokok. Iya, masih nggak sama dia ternyata tuh nggak dihabisin. Iya. Jadi ini aku lihat. Hah? Oh iya boleh deh. Coba. Sorry. Nih boleh maaf. Boleh. Nah, jadi yang aku tangkap di sini. Jadi di sini ada ini mobil lah ya. Iya. Mobil. Ini parkir nah. Nah, di sini rame nih. Di sini rame pedagang. Rame pedagang ya kan. Pedagang juga di sini. Ada seperti di pasar lah ya, pokoknya rame. Nah, ketika bosnya Mbak Puspita ini turun. Tapi yang aku lihat ini ayahnya Mbak Puspita ini nggak turun di mobil. Dia lanjutin ngerokok. Iya, sambil menunggu bosnya. Nah, dan setelah dia mengisap rokok itu, ini terjadi pemandangan yang benar-benar mengerikan. Iya. Jadi ketika dia menoleh ke sekeliling, itu yang dilihat sama dia seluruh pedagang itu kepalanya bukan kepala manusia. Iya. Gila. Gua kalau jujur ya, aku nih kalau misalkan ada di posisinya ayahnya Mbak Puspita, langsung udah cabut tuh, pulang. Cabut. Karena bener teman, coba kalian bayangin, kalian lagi di pasar yang rame, penuh riuh orang lah pokoknya. Tapi itu kepalanya bukan kepala manusia, kepala hewan ya, iya, kepala hewan semua. Ada yang bentukannya ular, ada yang bentukannya monyet, tapi lebih dominan monyet, kepala monyet. Lu ambil residual energinya, lu gambarin terus lu tunjukin kamera, lu fokus dulu deh. Aduh. Sekarang ambil residual energinya deh. Jadi tuh pedagang itu macam-macam, ada yang bentukannya seperti buaya, ada yang seperti ikan, segala macam. Tapi badannya badan manusia gitu loh. Manusia, Kak. Badannya badan manusia.
kakinya kaki manusia. Wah. Tapi di sini yang aku lihat ada satu sosok yang benar-benar itu menyerupai seperti manusia asli. Ada satu. Itu sosok kakek-kakek yang sudah usianya tuh udah bisa dibilang udah usia 80-an, dia penjual sirih. Iya, betul. Ya, betul ya? Iya. Dia itu cuma dia yang terlihat sebagai manusia di situ. Yang lainnya tuh hewan enggak cuma yang dagang, yang membelinya pun itu kepalanya kepala hewan semua ya. Ya, mungkin dari sini aku bisa menarik kesimpulan Mbak Puspita. Bisa jadi ya. Kalau kita kalau kita tarik mundur lagi ya sama kejadian yang pertama itu, mungkin bisa jadi di tempat itu sedang terjadi pesta untuk para orang-orang itu yang memuja hewan, bisa jadi. Bener nggak teman-teman? Kayak dia biar laku gitu ya? Ya macam-macam, tujuannya mereka tuh macam-macam. Muja itu tujuannya kan ya pasti tentunya buat kekayaan, bener ya teman-teman ya? Ya kan bener kan, biasanya seperti itu kan. Cuma ini yang mengerikannya lagi, jadi sosok yang ditampilkan itu sesuai dengan apa yang dia puja. Kayak misalkan dia muja monyet, yang ada di kepala dia itu ya kepala monyet. Misalkan dia muja ular, ya udah kepalanya kepala ular tapi badannya badan manusia. Dan itu pun juga berlaku untuk anggota keluarganya loh. Ini ngeri banget sumpah, serius. Jadi nggak cuma dia, anggota keluarganya pun juga jadi sama. Iya. Misalkan amit-amit ya, misalkan Mbak Puspita punya suami, misalkan suaminya Mbak Puspita muja monyet. Itu di gambaran yang ayahnya Mbak Puspita lihat itu, suaminya sama anaknya itu sama juga monyet juga bentukannya. Iya. Nggak ada yang manusia. Iya. Wah ini ngeri, ini benar-benar ngeri banget, sumpah. Aku yakin sih ini sepertinya ada runtutan benang merahnya sih, kejadian yang dialamin sama ayahnya Mbak Puspita sekarang sama kejadian yang di masa lalu itu. Tapi ada sih, cuma nggak begitu jelas. Mungkin boleh dilihat. Ini yang gue lihat ini kondisi pasarnya seperti ini ya. Ini kondisi pasarnya seperti ini. Ya ini mobilnya lah. Jadi lokasi beliau tuh di sini, di depannya dia tuh banyak toko-toko segala macem dan penuh. Di sini tuh banyak penuh ramai lah pokoknya di sekeliling sini. Itu banyak orang-orang lalu lalang, tapi para pedagang yang ada di setiap toko ini itu bentukannya bukan kepala manusia semua. Itu hewan semua. Bahkan yang beli yang lalu lalang pun hewan semua kepalanya. Dan ini sosok-sosoknya kurang lebih ya kayak gini lah. Maaf ya kalau gambarnya kurang bagus teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini, kepalanya itu kepala hewan, tapi badannya itu masih badan manusia. Kayak kita aja gini, kayak gue pakai jaket gitu. Kayak gitu pokoknya, kurang lebihnya. Iya. Tapi mudah-mudahan sih ini nggak ada kaitannya sama keluarga dari bosnya, ayahnya. Dibantu ya Kak? Iya. Cuma kalau terkait ini, yang penting kita udah dapat beberapa clue ya. Nantinya kita akan minta tolong juga nanti sama tim Master Matahan tuh mungkin. Karena mereka yang lebih kapasitas mereka mungkin lebih bagus di situ ya Ar. Karena di sini kita hanya bisa membantu sebatas mencari clue sama info-info dulu aja ya, iya. Mbak Puspita. Jadi poin-poin yang harus kita pecahin itu apa aja sih? Sebenarnya poinnya tuh yang jadi pertanyaan, apa yang membuat ayahnya Mbak Puspita ini bisa jadi berperilaku aneh kayak gitu loh. Karena ini kalau diruntutin, soalnya kejadian ini terjadi setelah ayahnya Mbak Puspita itu keluar dari tempat kerjanya kan. Iya benar. Nah ini yang mesti kita pecahkan Ar. Berarti untuk misi pertama kita harus bantu bapaknya Mbak ini ya. Iya. Yang kedua kita harus pecahin tempatnya itu sebenarnya. Lokasinya di mana? Nah itu dia. Kita harus pecahin juga. Tapi kira-kira sempet nggak ayahnya Mbak Puspita itu sempet cerita nama lokasinya apa nggak? Poinnya. Iya. Memang tuh biar kita langsung kasih. Ya pokoknya nanti poin-poinnya kita tangkap, kita catat. Pokoknya yang harus kita utamain, kita tahu dulu. Kita harus ketemu dulu sama ayahnya nih. Kita lihat kondisinya dulu Ar. Kita lihat kondisinya dulu ayahnya Mbak Puspita. Terus kita cari tahu lokasinya. Tapi nanti itu sudah harus bareng sama tim MMH. Karena itu bukan kapasitas kita Ar. Itu biar mereka lah nanti. Ya nanti ini kasus ini kita akan bawa juga ke tim Master Matahan tuh ya Mbak Puspita. Ini bahaya nggak? Ini membahayakan tim juga nggak? Menurut lu? Nah justru itu kita harus cari info sebanyak-banyaknya dulu nih sebelum kita lempar. Kan tadi banyak banget warga yang isu menyerupai hewan ya. Iya. Takutnya entah ada penyerangan atau apa kan gue ngerinya. Oh iya. Takutnya itu kan. Iya itu memang faktor yang harus kita pikirkan juga. Cuman kemungkinan bapaknya Mbak ini semua berapa persen menurut lo?
Tapi nggak bisa jamin juga sih ya. Gue nggak bisa untuk besaran persentase berhasil atau enggaknya gue nggak bisa ngasih gambaran yang pasti ya. Cuma intinya ada kesempatan buat sembuh. Ada kesempatan ya. Cuma yang penting kita mesti tahu dulu nih sumbernya dari mana nih. Ini berarti kita udah pastikan non medis ya. Oh ini sih udah kayaknya sih bukan non medis. Ini udah non medis, udah bukan non medis pokoknya. Udah Enggak nih. non-medis ya? Iya, tapi gue ada satu kecurigaan yang gue simpen sebenarnya. Cuma nantilah. Nanti akan gue sampaikan ke tim MMH aja nanti ya, nanti sampaikan. Udah pokoknya kayaknya segitu dulu ya. Yang penting kita nanti cari tahu lagi info lebih. Kasus ini langsung kita kasih ke MMA ya. Ya, boleh. Pokoknya Mbak Puspita maaf, terima kasih. Makasih. Pokoknya Mbak Puspita kita akan bantu sebisa mungkin itu membantu ayahnya Mbak Puspita. Kita akan cari tahu dulu sumbernya seperti apa biar kita nggak salah sasaran gitu. Dugaan-dugaan pasti ada terkait masalah ini, cuma tetap harus kita validasi dulu gitu ya. Nah, pokoknya makasih Mbak Puspita atas waktunya ya. Iya, kita akan bantu sebisa kita mungkin. Nah, nanti untuk kasus ini kita akan minta tolong juga sama tim Master Mata Hantu. Jadi buat teman-teman King Limbat yang penasaran sama kelanjutan dari cerita dari Mbak Puspita, nanti bisa pantengin sih bisa ikutin kita terus karena ini akan panjang nih ya Arya. Karena ini akan Atau ada problem juga boleh langsung komen atau email. ya betul. Kalau misalkan kalian juga ada kisah yang sama mirip-mirip seperti Mbak Puspita atau yang di luar nalar, kalian bisa sharing di kolom komentar. Bisa kita undang langsung juga ya. Boleh, kalian bisa email kita atau tulis aja di kolom komentar atau DM di Instagramnya King Limbat juga boleh ya. Pokoknya buat teman-teman semua stay healthy, stay safe. Pokoknya hati-hati semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kita sampai di akhir video. Oke, tetap di King Limbat, The Fakir Man.